Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Zat Azizi dengan nomor Skanbook F551200016. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dalam video kali ini, saya menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat. Dengan nama aplikasi yang telah saya buat yaitu Top Up Diamond. Teori dasar. Aplikasi adalah suatu proses pembuatan atau perancangan media di mana keperluan pengguna diubah ke dalam bentuk paket perangkat lunak atau ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan pada suatu sistem. Kemudian, aplikasi Top Up Diamond merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan sebuah pembelian diamond pada game online, yang dimana diamond ini sendiri berfungsi untuk melakukan pembelian sebuah item pada aplikasi game online. Dan aplikasi Top Up Diamond ini dibuat menggunakan Ember Caredo atau Delphi 2010. Latar belakang aplikasi ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, tidak dapat dihindarkan lagi bahwa peranan komputer pada suatu perusahaan maupun tempat-tempat usaha lainnya sangatlah penting. Kemudian, pada era saat ini, telah banyak bermunculan game-game online yang dimana pada game tersebut tentulah saja ada sebuah barang yang ingin dibeli. Contohnya, pada game Mobile Legends, pada game tersebut terdapat banyak hal yang dapat dibeli. Contohnya hero, skin, dan juga emote. Untuk membeli beberapa barang tersebut dapat menggunakan diamond. Tetapi untuk mendapat sebuah diamond, player diharuskan melakukan sebuah pembelian atau top up agar dapat memiliki sebuah diamond. Dan dengan permasalahan tersebut, saya mempertimbangkan membuat aplikasi Top Up Diamond agar dapat mempermudah player-player game online dalam melakukan top up dalam permainan game online mereka dengan menggunakan sistem digital berupa aplikasi komputer dengan menggunakan database MySQL. Dan tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama, menciptakan aplikasi yang terintegrasi dengan database. Yang kedua, menciptakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan top up. Yang ketiga, menciptakan aplikasi yang tidak memiliki celah atas kesalahan pengguna. Yang keempat, menciptakan aplikasi dengan tampilan yang baik. Yang kelima, menciptakan aplikasi dengan sistem keamanan yang baik. Serta terakhir yang keenam yaitu menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, metode pembuatan aplikasi. Metode yang saya gunakan dalam membuat pembuatan aplikasi ini yaitu metode waterfall, di mana metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Dan urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi pada sistem. Masuk ke prinsip kerja aplikasi. Cara kerja aplikasi ini adalah pengguna memasukkan ID akun dan email akun game online mereka, kemudian memilih jumlah diamond yang ingin dibeli, dan terakhir pengguna melakukan pembayaran dengan memasukkan nomor rekening serta nomor handphone. Kemudian admin melihat data pembelian dan mengirimkan diamond kepada akun yang telah melakukan top up. Baiklah, masuk ke flowchart. Flowchart yang pertama yaitu login user. Yang pertama itu start, kemudian user masukkan ID dan emailnya, kemudian sistem mengecek ID dan email tersebut. Jika ID dan email tersebut benar atau true akan masuk ke halaman selanjutnya, tetapi jika ID dan email tersebut salah atau false, maka akan kembali ke halaman
memasukkan ID dan email. Baiklah, jika ID dan email telah benar, akan tampil halaman pembelian diamond, kemudian berakhir. Kemudian yang kedua yaitu flowchart top up. Pada flowchart top up ini, yang pertama itu start, kemudian user atau pembeli memilih jumlah diamond. Kemudian user dan atau pembeli melakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka data pembayaran tersebut akan dimasukkan ke dalam database, kemudian berakhir. Dan yang ketiga yaitu flowchart login admin. Yang pertama yaitu start, kemudian admin masukkan ID dan passwordnya. Kemudian sistem mengecek ID dan email tersebut. Kemudian jika itu false, akan kembali ke halaman sebelumnya, dan jika itu akan masuk ke laporan penjualan, kemudian berakhir. Baiklah, masuk ke activity diagram untuk login user. Pertama, di sini akan mulai pada user. User membuka aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan menu login, dan dalam menu login tersebut terdapat menu pengisian yaitu masukkan ID dan email, dan kemudian user masukkan ID dan email tersebut. Jika ID dan email tersebut benar, maka aplikasi akan menampilkan menu pembelian. Yang kedua yaitu activity diagram untuk top up. Nah, di sini akan mulai pada aplikasi. Aplikasi menampilkan pilihan diamond. Setelah itu, pembeli atau user memilih jumlah diamond tersebut. Nah, setelah memilih jumlah diamond, maka aplikasi akan menampilkan harga dari diamond yang telah dipilih tadi. Setelah itu, pembeli akan melakukan pembayaran setelah melihat harga dari diamond yang telah dipilih. Kemudian, setelah melakukan pembayaran, maka aplikasi akan membuat laporan penjualan dari hasil penjualan diamond tersebut. Kemudian admin menerima laporan tersebut, kemudian berakhir. Kemudian activity diagram untuk login admin. Di sini akan mulai pada admin. Admin membuka aplikasi, kemudian aplikasi menampilkan menu login, kemudian admin mengisi ID dan emailnya, kemudian aplikasi akan menampilkan laporan dari penjualan diamond. Kemudian masuk ke data flow diagram. Di sini terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin. Pertama, pembeli akan melakukan login ke sistem penjualan, serta pembeli juga melakukan pembelian diamond. Setelah melakukan tersebut, admin melakukan login, kemudian admin mengirim pesanan diamond dari diamond yang telah dibeli pembeli tadi. Kemudian pembeli juga mendapatkan nota pembelian, serta sistem penjualan membuat laporan pembelian, kemudian memberikan kepada admin. Selanjutnya itu data flow diagram level 1. Di sini juga terdapat dua entitas. Pertama, pembeli melakukan login, kemudian melakukan validasi akun. Kemudian pembeli melakukan jumlah diamond, pembeli jumlah diamond, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan menerima struk dan struk tersebut dikirim melalui admin. Kemudian selanjutnya pada admin juga melakukan validasi akun atau login aplikasi. Kemudian admin juga menerima data pembelian diamond. Dan juga admin juga menerima transaksi pembayaran atau menerima pembayarannya. Dan dari transaksi pembayaran tersebut, data dari transaksi akan dikirim ke laporan penjualan, dan laporan penjualan akan dikirimkan ke admin. Setelah menerima laporan serta menerima pembayaran, admin mengirim diamond kepada pembeli. Setelah use case diagram, di sini terdapat dua entitas, user dan admin. Pada user, dia melakukan login, pembelian diamond, dan melakukan transaksi. Dan pada admin, melakukan login, melakukan transaksi, serta membuat laporan. Baiklah, itu saja untuk penjelasan dari aplikasi saya. Saya lanjutkan ke demo aplikasi. Pada halaman awal, terdapat halaman login user, yang dimana pada login ini, yang dimasukkan yaitu ID game kita. Dan tentu saja untuk registrasinya,
haruslah mempunyai ID game. Contohnya, saya memasukkan ID yang telah saya daftarkan. Nah, ini adalah ID yang telah didaftarkan atau contoh ID yang contoh ID game online kita. Jika kita login, maka agak lambat. Nah, jika kita login akan muncul notifikasi untuk mengkonfirmasi apakah akun yang kita masukkan telah benar. Nah, di sini ada tertulis apakah nama akun Anda Raptor 11. Ya, ini akun yang telah saya buat. Baiklah, jika kita tekan yes, maka akan tampil halaman untuk pemilihan jumlah diamond. Tapi sebelum itu ada yang saya jelaskan. Ya. Jika kita memasukkan ID game yang tidak terdaftar atau tidak ada pada gamenya, maka coba dari sini ini contoh akun yang tidak terdaftar pada aplikasi atau gamenya. Nah, maka akan muncul notifikasi akun yang dimasukkan tidak ditemukan karena tidak ada akun game yang dimasukkan. Baiklah, selanjutnya ke halaman pemilihan diamond tadi. Baiklah, selanjutnya pada halaman pemilihan diamond. Ya, contohnya saya ingin membeli sejumlah diamond berupa 56 diamonds. Nah, maka jika kita menekan 56 diamonds, maka akan tampil halaman selanjutnya atau form selanjutnya yaitu untuk menunjukkan harga diamond tersebut. Dan jika ingin kita melanjutkan ke transaksi atau pembayaran, tinggal klik tombol bayar. Nah, di sini akan tampil beberapa syarat untuk melakukan pembayaran seperti nomor HP, nomor rekening, dan email. Baiklah, saya akan memasukkan nomor handphone saya. Baiklah, selanjutnya nomor rekening, contohnya 9988123. Dan emailnya bebas. Maka jika kita, nah ini sudah, jika sudah diisi semua, maka tinggal melakukan pembayaran. Nah, maka akan tampil notifikasi pembayaran berhasil. Jika kita menekan OK, maka kita akan kembali ke form atau halaman untuk pembelian diamond. Jika kita ingin membeli diamond lagi bisa, tapi jika ingin kembali tinggal menekan ini. Nah, kita langsung keluar dan kembali ke halaman login. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan login admin untuk melihat laporan penjualan. Nah, pada login admin ini tidak terdapat registrasi atau mendaftarkan admin karena yang memegang ID admin ini yaitu pemilik dari aplikasi ini. Karena pemilik aplikasi ini cuma satu orang, maka adminnya adalah dia sendiri juga. Dan untuk mendaftarkan ID adminnya, saya telah mendaftarkannya di database yang telah saya buat. Di sini ID admin yang saya daftarkan yaitu nama standar saya dan nama admin yaitu nama saya sendiri. Nah, ketika saya login, maka akan langsung menampilkan agak lambat. Nah, ini dia laporan penjualan. Nah, ini tadi barusan yang telah saya coba, dan ini yang barusan tadi, barusan dilakukan pembelian. Terdapat harga, nomor handphone, nomor rekening, dan email.
Baiklah, itu saja penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.